Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda ateis ini sangat provokatif sampai membakar Al-Quran. Tak disangka aksinya dipermalukan oleh anak kecil, hingga pemuda itu bersujud masuk Islam. Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Di pusat kota New York, di tengah-tengah ribuan orang yang berlalu lalang, sebuah demonstrasi besar sedang berlangsung. Suasana begitu panas, bukan hanya karena terik matahari yang menyengat, tetapi juga karena kata-kata provokatif yang diteriakkan oleh seorang pria parubaya berkepala pelontos dengan suara lantang. Namanya Richard Coleman, seorang pemimpin kelompok ateis garis keras di Amerika Serikat. Ia telah lama dikenal sebagai aktivis yang berusaha meruntuhkan keyakinan beragama melalui argumen logis dan aksi kontroversial. Namun kali ini, ia mengambil tindakan yang jauh lebih ekstrim. Di atas panggung kecil yang didirikan di tengah lapangan kota, Richard berdiri dengan gagah, memegang mikrofon di tangan kanannya. Dengan nada penuh kemarahan, ia berbicara kepada ratusan orang yang berkumpul di sekelilingnya. "Dunia ini tidak butuh Tuhan," teriaknya. "Agama hanya menciptakan perpecahan dan kebodohan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa Dia tidak turun dan menghentikan aku sekarang juga?" Di hadapannya, ada sebuah meja kecil. Di atasnya tergeletak sebuah Al-Quran yang masih tertutup rapat. Para pendukungnya, sebagian besar adalah pengikut ateis militan. Bersorak-sorai menyemangatinya, beberapa dari mereka bahkan membawa spanduk bertuliskan, "Tuhan itu dongeng dan agama adalah penjara pikiran." Namun di sisi lain, ada juga kelompok muslim dan penganut agama lain yang melihat aksi Richard dengan wajah tegang. Sebagian dari mereka mencoba menahan amarah, sementara yang lain hanya bisa menundukkan kepala, berdoa agar pria itu segera mendapat hidayah sebelum terlambat. Saat Richard mengangkat korek api dan menyalakan apinya, beberapa orang muslim yang ada di kerumunan mulai meneriakkan takbir sebagai bentuk protes, tapi Richard tidak peduli. Dengan senyum sinis, ia menjatuhkan api itu ke atas kitab suci tersebut. Dalam sekejap, jilatan api melahap lembaran-lembaran Al-Quran, meninggalkan kepulan asap yang membubung ke langit. "Di mana Tuhan kalian sekarang?" ejeknya sambil tertawa puas. Di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, seorang anak kecil berdiri di barisan belakang, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Bocah itu bernama Yusuf, usianya baru 5 tahun. Wajahnya lugu dan polos, tapi matanya menyiratkan ketegasan yang tidak biasa bagi anak seusianya. Ia menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Sejak kecil, Yusuf sudah diajarkan untuk mencintai Islam. Setiap malam sebelum tidur, ibunya selalu membacakan kisah para nabi kepadanya. Baginya, Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan keajaiban. Namun hari ini, di depan matanya, ada seorang pria yang dengan sengaja menghancurkan sesuatu yang begitu ia cintai. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia merasa harus melakukan sesuatu. "Bu, boleh aku bicara dengan Om itu?" tanya Yusuf dengan suara pelan. Sang ibu menatapnya dengan terkejut. "Sayang, dia orang yang jahat. Dia tidak akan mau mendengar," jawabnya, sambil mengelus kepala Yusuf. "Tapi Bu, Allah tidak suka kalau kita diam saja saat ada yang menghina agama kita," balas Yusuf dengan nada yang begitu yakin. Ibunya terdiam. Ada keteguhan dalam suara anaknya yang membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, Allah sedang menggerakkan hati Yusuf untuk bertindak. Akhirnya, dengan sedikit ragu, sang ibu mengangguk. Yusuf pun melepaskan genggaman tangan ibunya dan berjalan, maju ke arah Richard yang masih berdiri di atas panggung. Richard masih berdiri dengan angkuh, menikmati euforia kemenangan atas aksinya. Namun tiba-tiba, terdengar suara kecil yang memanggilnya. "Om." Richard mengerutkan dahi. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang bocah kecil berdiri tak jauh darinya. Kerumunan pun ikut memperhatikan. Yusuf melangkah lebih dekat, lalu bertanya dengan suara polos, "Om, kenapa Om marah-marah dan membakar Al-Quran?" Richard menghela napas kasar, merasa ini hanya gangguan kecil. "Karena Tuhanmu tidak ada, Nak. Aku hanya percaya pada sesuatu yang bisa kulihat. Kalau Tuhan itu nyata,
Suruh dia muncul di hadapanku sekarang juga, jawabnya dengan nada penuh ejekan. Tapi Yusuf tidak takut. Ia justru menatap Richard dengan tatapan penasaran. Lalu, ia mengajukan pertanyaan yang sederhana. Om, apakah Om punya otak? Seluruh kerumunan langsung terdiam. Beberapa orang bahkan tertawa kecil mendengar pertanyaan Yusuf yang tak terduga. Richard mendengus kesal. Tentu saja aku punya otak. Apa maksudmu? Katanya dengan nada meremehkan. Tapi aku tidak bisa melihat otak Om. Berarti otak Om tidak ada dong? Jawab Yusuf dengan polos. Richard tertegun. Ia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia mencoba mencari cara untuk membantah argumen bocah ini. Tapi semakin ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa ia sedang menghadapi jebakan logika yang tidak ia duga. Kerumunan mulai bergemuruh. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menyadari betapa tajamnya logika yang baru saja dikeluarkan oleh seorang anak berusia 5 tahun. Richard mencoba mengendalikan emosinya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Itu beda, nak. Aku tidak bisa melihat otakku, tapi aku tahu aku punya otak karena aku bisa berpikir." Yusuf tersenyum lebar. "Nah, begitu juga dengan Allah. Aku tidak bisa melihat Allah, tapi aku tahu Allah ada. Karena tanpa Allah, aku tidak bisa berbicara, tidak bisa bernapas, dan tidak bisa hidup." Lagi-lagi Richard terdiam. Ia mulai merasa panas. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa kalah dalam perdebatan. Dan yang lebih memalukan, ia kalah oleh seorang bocah kecil. Para penonton semakin gaduh. Beberapa orang Muslim di antara mereka mulai mengangguk-angguk, tersenyum bangga melihat keberanian Yusuf. Bahkan sebagian pendukung Richard sendiri tampak bingung, tidak tahu bagaimana harus menanggapi situasi ini. Sementara itu, di dalam hati Richard, ada sesuatu yang mulai berubah. Ia tidak tahu apa itu, tapi pertanyaan sederhana dari bocah kecil ini membuatnya mulai meragukan keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Malam itu, Richard tidak bisa tidur. Kata-kata Yusuf terus terngiang. Di kepalanya, ia merasa terpukul. Ia yang selama ini merasa dirinya begitu pintar, seorang pemimpin yang selalu berhasil membungkam lawan debatnya, kini dikalahkan oleh seorang anak kecil yang bahkan belum masuk sekolah dasar. Apa yang baru saja terjadi, pikirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin saja, ia yang selama ini salah. Malam itu, Richard duduk di kursi kayu di apartemennya yang terletak di pusat kota. Ruangan yang biasanya terasa nyaman kini seakan menyesakan. Lampu temaram memantulkan bayangannya di dinding. Namun pikirannya jauh melayang ke perdebatan siang tadi. Kata-kata bocah kecil bernama Yusuf itu terus terngiang di kepalanya. "Bisa, Om tunjukkan otak Om kepadaku?" Richard menggeram pelan, merasa malu pada dirinya sendiri. Ia yang selama ini dikenal sebagai ahli debat, yang sering tampil di berbagai acara televisi untuk membungkam kaum beragama, kini justru terdiam tak berdaya di hadapan seorang bocah berusia 5 tahun. Ia mencoba mencari cara untuk mengabaikan perasaan gelisah ini. Dulu, setiap kali merasa tersudut oleh argumen lawan, ia cukup membaca ulang buku-buku filsafat dan sains yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Tapi kali ini berbeda. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa menghilangkan pertanyaan sederhana itu dari pikirannya. Tangannya bergerak meraih secangkir kopi yang mulai dingin di meja. Ia menatap cangkir itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak bisa melihat rasa pahitnya, tapi aku tahu kopi ini pahit karena aku bisa merasakannya." Tiba-tiba, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Bukankah begitu juga cara kerja keyakinan? Bukankah ada banyak hal yang tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi keberadaannya tetap dapat dirasakan? Richard menggelengkan kepala keras-keras, mencoba menepis pemikiran itu. Tidak mungkin. Aku tidak boleh mulai berpikir seperti ini, gumamnya. Namun semakin ia melawan, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengusik hatinya.
Keesokan harinya, Richard memutuskan untuk mencari jawaban dengan cara yang lebih ilmiah. Ia pergi ke perpustakaan kota dan mengambil beberapa buku yang membahas tentang keberadaan Tuhan, baik dari perspektif ateisme maupun teologi. Ia ingin menemukan celah dalam argumen agama dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Tuhan memang tidak ada. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa tersesat. Ia menemukan banyak argumen dari ilmuwan Muslim yang tidak bisa ia bantah. Salah satu yang membuatnya terpukul adalah konsep keteraturan alam semesta. Bagaimana mungkin semua ini terjadi begitu saja, pikirnya. Ia membaca bahwa para ilmuwan Muslim sejak abad pertengahan sudah banyak mengkaji bagaimana keteraturan yang kompleks di alam semesta menunjukkan adanya kekuatan yang maha cerdas di balik semuanya. Ia juga menemukan konsep tauhid dalam Islam yang menjelaskan bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa kecil di hadapan pengetahuan yang selama ini ia abaikan. Malamnya, Richard memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan hati bergetar, ia membuka YouTube dan mencari ceramah-ceramah Islam. Salah satu video yang menarik perhatiannya adalah kisah para ilmuwan barat yang akhirnya masuk Islam setelah mendalami Al-Quran. Ia mendengar seorang ilmuwan fisika menjelaskan bagaimana ayat dalam Al-Quran tentang cahaya yang berasal dari kegelapan telah terbukti dalam teori Big Bang. Lalu ada pula ayat tentang lautan yang memiliki batas antara air asin dan air tawar, sesuatu yang baru ditemukan oleh ilmuwan modern beberapa abad setelah Al-Quran diturunkan. Richard terperangah. Bagaimana mungkin kitab yang ditulis lebih dari 1400 tahun lalu bisa mengandung ilmu yang baru ditemukan di zaman modern? Jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuannya dengan Yusuf. Dan selama itu pula Richard terus menggali lebih dalam tentang Islam. Ia membaca Al-Quran terjemahan, mendengarkan ceramah, bahkan diam-diam datang ke sebuah masjid hanya untuk melihat bagaimana Muslim beribadah. Awalnya, ia hanya ingin mencari kelemahan Islam. Tapi semakin ia mencari, semakin ia menemukan kebenaran yang sulit ia bantah. Pada suatu malam, ia duduk di kamarnya dengan Al-Quran di tangannya. Ia membuka secara acak, dan matanya tertuju pada ayat yang berbunyi, "Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam." QS Al-An'am 1:25. Saat membacanya, dadanya tiba-tiba terasa lapang. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang luar biasa. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa seolah-olah ayat ini berbicara langsung kepadanya. Ia merasa telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya dengan kesombongan, menolak kebenaran yang selama ini ada di depan matanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mencari lokasi masjid terdekat. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Hari itu, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, Richard duduk bersimpuh di hadapan seorang imam. Beberapa jamaah berkumpul menyaksikan momen bersejarah itu. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis haru pun pecah di dalam masjid. Richard, yang dulu begitu membenci agama, kini telah menjadi seorang Muslim. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat dari pundaknya. Setelah prosesi syahadat selesai, seseorang menarik lengannya. Richard menoleh dan melihat Yusuf berdiri di sana bersama ibunya. Bocah kecil itu menatapnya dengan senyum lebar. "Om sekarang udah Muslim?" tanyanya polos. Richard tersenyum dan mengangguk. "Iya Yusuf, terima kasih karena kamu sudah membuka mataku." Tanpa ragu, Yusuf meraih tangan Richard dan menggenggamnya erat. "Sekarang Om bisa ikut sholat sama aku," katanya dengan penuh semangat. Richard tertawa kecil, lalu mengusap kepala Yusuf. "Ya, dan aku akan belajar banyak darimu." Kisah Richard.
menjadi viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang terkejut dengan perubahan drastisnya. Ia yang dulunya adalah tokoh ateis terkenal kini justru menjadi seorang muslim yang taat. Dalam sebuah wawancara, seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang membuat Anda akhirnya masuk Islam?" Richard tersenyum dan menjawab, "Seorang bocah berusia 5 tahun mengalahkanku dalam debat. Bukan karena ia lebih pintar dariku, tetapi karena hatinya lebih bersih." Terkadang, kebenaran datang dari sumber yang tidak kita duga. Dan bagi aku, Yusuf adalah jalan yang Allah gunakan untuk membuka mata dan hatiku. Kini, Richard aktif dalam berbagai kajian Islam, dan berusaha mendalami lebih banyak ilmu agama. Ia menghabiskan hari-harinya untuk belajar, berdiskusi, dan membantu orang lain yang masih mencari kebenaran. Kisahnya menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak terduga. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa kisah ini menginspirasi, sebarkan, agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.